وقد ورد أن هذه الكتابة تكتب بين عيني الجنين ففي مسند البزار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Dan juga ada riwayat-riwayat yang meriwayatkan bahwasanya dituliskannya oleh para malaikat takdir bagi setiap janin atau setiap jiwa tersebut dituliskan juga baina ainain, di antara kedua mata. Sini. Oke? Dituliskan apa yang Allah takdirkan ke atas seorang hamba di antara kedua mata juga, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Musnad Al-Bazzar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Idza khalaqallahu an-nasamah qala malakul arham ay rabbi adzakara muntha." Ketika Allah menciptakan sebuah jiwa, malaikat penjaga rahim berkata, "Wahai Rabb, lelaki atau wanita?" Qal fayuqdillahu ilaihi amrah. Allah pun memberikan keputusannya kepada jiwa tersebut, yakni lelaki kah atau wanita. Thumma yaqul ay Rabb asyaqi am sa'id. Kemudian malaikat tersebut bertanya, "Wahai Rabb, apakah ia menjadi yang berbahagia atau menjadi yang sengsara?" Ya. Fayuqdi Allahu ilaihi amrah. Allah pun subhanahu wa ta'ala menentukan keputusannya ke atas jiwa tersebut. Thumma yuktab baina ainaihi, atau thumma yaktub baina ainaihi, yakni al-malak. Kemudian ditulis oleh malaikat di antara kedua mata janin tersebut, ma huwa laqin hatta an-nukbah yang kubuha. Segala hal yang akan dia alami di dalam kehidupannya ditulis, sampai musibah-musibah yang akan dia hadapi. Oke? Hadis itu sahih. Tayyib. Wa qad warad mauqufan 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ghair marfu'. Dan juga diriwayatkan secara mauquf dari Ibnu Umar, tidak marfu'. Mauquf tidak marfu' ini istilah-istilah yang pernah kita jelaskan, ya. Mauquf ini sanadnya sampai kepada sahabi, para sahabat radhiyallahu anhu, ya. Berarti itu perkataan sahabat. Marfu' ketika sebuah riwayat sampai sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berarti ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nanti ada mauquf fi hukmil marfu'. Hadis mauquf tapi hukumnya hukum marfu'. Yani hadis ini ucapan-ucapan sahabat, tapi ini perkara yang sifatnya goib. Nggak mungkin para sahabat mengetahui hal ini kecuali pasti mereka dapat kabarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun redaksi sahabat, ini mauquf fi hukmil marfu', namanya hadis yang mauquf, ya secara sanad ini ucapan sahabat, tapi hukumnya hukum marfu', yakni sebagaimana datangnya dari Rasul, karena ini diantara nilai-nilai yang bukan ijtihad, nggak ada peluang ijtihad di dalamnya, ya, dan lain-lain. Demikian kalau sampai tabi'in maktur. Kalau sanadnya sampai tabi'in maktur, ya. Secara umum kalau dari Rasul dibilang hadis, dari selain Rasul dibilang athar. Nih, ini ilmu mustalah. Ilmu mustalah adalah ilmu yang membahas istilah, terms. Maka dibilang terminologi. Oke, ilmu mustalah. Di antara mustalah-mustalah awal yang kita pelajari itu, hadis adalah secara umum yang diriwayatkan sanadnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut athar, yakni yang diriwayatkan selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat, tabi'in dan lain-lain, itu dikatakan athar. Nah, kalau dari sahabat, tabi'in mau dibilang hadis, jangan dimutlakkan hadis, jangan. Perkataan sahabat mau dipakai istilah hadis, pakai term hadis, diistilahkannya, jangan mutlak hadis doang, mesti dibilang ini hadis mauquf. Nah, perkataan tabi'in hadis maktur tuh. Karena kalau dimutlakkan hadis tuh, dimutlakkan ya ini doang, dilepas gitu aja, hadis doang, langsung kepada perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu ilmu terminologi, ya. Wa hadits Hudzaifah ibn Usaid al-mutaqaddim sarih fi anna al-malaka yaktubu dzalika fi sahifatih.
Nah, di hadisnya Ibnu Umar ini mauquf, tapi ini berita-berita gaib. Dari mana Ibnu Umar tahu bahwa malaikat menuliskan takdir setiap jiwa di antara kedua matanya? Dari mana dia tahu kecuali dari kabar yang dia dapat dari Rasulullah SAW. Ini yang dibilang mauquf di dalam hukum marfu, ya. Dan apalagi dikuatkan juga oleh hadisnya Hudzaifah bin Usaid yang sebelumnya al-mutaqaddim yang telah kita bahas. Tapi lebih jelas di hadisnya Hudzaifah bin Usaid itu malaikat menuliskannya, yakni menuliskan takdir bagi setiap jiwa tersebut fi sahifatih, di sahifahnya. Sahifah yakni di lembarannya, di buku catatan si malaikat ini. Tuh, katanya ditulisnya di sini. Tapi katanya di buku lembaran ini dua kabar sama-sama sahih. Dua kabar sama-sama sahih. Ya kan? Jadi gimana mempertahankan la'allahu yaktub fi sahifati wa yaktub baina ainaihil walad. Loh. Ya, ini bisa jadi malaikat menuliskan di dalam catatan dan dia menuliskannya juga di antara kedua mata nih janin. Ya. Berarti dua-duanya diterima. Berarti penulisan di Lauhul Mahfuz, yang kedua penulisan ketika di rahim. Di rahim ini penulisannya di mana? Di sahifahnya nih anak, ada kabar yang mengatakan. Di dinding rahim ada kabar yang mengatakan juga di antara kedua